Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kali ini kita akan masuk ke demonstrasi kontekstual modul 13, yaitu PC Guru Penggerak. Saya Ahmad Antara, CGP Angkatan 10 dari SMA Islam Al-Ahyar, Makassar. Selama mengikuti CGP, saya ditemani oleh fasilitator yang sangat hebat, yaitu Bapak Sirajuddin, dan praktik pengajar, yaitu Bapak Andi Fahri. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, CGP mempraktikkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Yang kedua, CGP menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Untuk merumuskan visi guru penggerak, kita menggunakan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Dengan kata lain, kita harus melihat kekuatan dan potensi yang dimiliki serta keadaan sekolah kita. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menerapkan metode bagja. Bagja adalah susunan dari sebuah kata. B. Buat pertanyaan. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah. A. Ambil pelajaran. Menemukanali pengalaman positif dari berbagai pihak dan sumber yang beragam untuk dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi. Menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud. G. Jabarkan rencana. Mengidentifikasi tindakan yang dilakukan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. A. Atur eksekusi. Transformasi rencana atau tindakan menjadi nyata. Adapun visi guru penggerak yang telah saya buat, yaitu terwujudnya generasi unggul, berakhlak dan berkarakter di era digital. Dan prakarsa perubahan yang saya susun berdasarkan visi saya sebagai guru penggerak, yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tahapan prakarsa perubahan yang saya buat, pada poin pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan pemanfaatan teknologi? Solusi atau tindakan yang saya lakukan, mencari referensi cara belajar yang menyenangkan bagi murid dengan menggunakan teknologi, mendiskusikan kepada kepala sekolah dan rekan sejawat, dan melakukan asesmen diagnostik. Ambil pelajaran. Pertanyaan yang sudah saya susun, siapakah guru yang biasa mengajar dengan memanfaatkan teknologi? Bagaimana cara memilih media yang dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan, yang pertama, berkolaborasi dengan rekan sejawat yang paham tentang teknologi. Yang kedua, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat mengenai pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan media. Yang ketiga, mencari referensi media yang menarik perhatian murid sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Gali mimpi. Pada poin ini, pertanyaan yang saya susun, apakah dengan teknologi pembelajaran dapat menyenangkan? Poin kedua, bagaimana pembelajaran dengan mengaitkan teknologi murid semua senang? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan, membuat observasi mengenai pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi kepada murid.
Kedua, mau melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan orang tua yang lebih paham dengan teknologi. Yang ketiga, refleksi. Sabar gimana? Jabarkan rencana. Pertanyaan yang sudah saya susun. Yang pertama, apa langkah-langkah yang dilakukan untuk pembiasaan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, apakah media yang digunakan berbasis teknologi? Yang ketiga, bagaimana agar kita konsisten memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran? Tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, belajar secara mandiri untuk membuat inovasi dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, mencari media yang tepat dalam pembelajaran sesuai karakteristik murid. Yang ketiga, berkomunikasi kepada orang tua dan peserta didik mengenai pembelajaran. Dan yang terakhir, berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid. Atur eksekusi. Pertanyaan yang tersusun, siapa yang memonitor atau mengevaluasi agar tetap konsisten dalam melakukan pembelajaran menyenangkan dengan pemanfaatan teknologi? Kedua, siapa saja yang terlibat? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan, membuat jadwal rutin pembelajaran dengan menggunakan teknologi yang beragam. Yang kedua, berkolaborasi dengan seluruh pihak sekolah, kepala sekolah, guru, murid, dan mitra sekolah. Yang terlibat adalah seluruh pihak sekolah. Dan yang terakhir, pemberian contoh keteladanan yang baik. Demikianlah rancangan tahapan Bagja yang telah saya susun. Semoga membawa murid ke arah yang lebih baik sesuai harapan dan impian kita semua. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.